Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya, bab baru ya, transformasi geometri. Ini sudah kalian catat kemarin. Transformasi itu apa? Transformasi itu perubahan ya, perubahan geometri itu bentuk. Jadi ini perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Perubahan yang pertama yang kita pelajari itu tentang translasi atau pergeseran. Misalnya ada titik A di sini ibu buat jadi 2, buat di sini ya, titik A nya 2,1, ini X nya 2, Y nya 1, 2,1. Dia ditranslasikan atau digeser ke bawah 1. Translasikan misal di sini min 2, 1 ya, min 2, 1. Nah, kalau negatif berarti kalau negatif ini yang X, yang batas itu X, yang bawah itu Y ya. Kalau negatif berarti dia ke kanan, ke kiri, kalau negatif dia ke kiri, kalau positif dia ke kanan. Ini sumbu X kan. Titik ini kita geser ke kanan, dia berarti positif. Kalau ke kiri dia negatif. Kenapa? Karena ini lebih kecil. Nah, kalau dia atas bawah, kalau misalnya negatif dia ke bawah, kalau positif dia ke atas. Karena di sini titik 2,1 ditranslasikan min 2 dengan 1, berarti X nya min 2. Min 2 berarti negatif. Kalau negatif berarti dia bergerak ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa langkah? 2 langkah, karena ini min 2. Berarti 1, 2. Di sini titiknya berubah ya. Berubah di sini. Terus 1 katanya. 1 berarti 1 yang ini, yang Y ini garis ini dia ke bawah 1 langkah. Nah, di sini ini titik translasinya ya, ini titik translasinya. Jadi titik translasinya itu 2,0. Atau kita buat lagi titik translasinya ditranslasikan min 4,2. Kalau min 4 berarti dari titik A ini ya, dari titik A ini ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4 di sini ya, ini ya. Di sini 2 langkah dari titik A ini ke bawah. Karena ini Y positif. Kalau positif dia ke atas. Nah, salah ya, ini tadi kalau dia positif, ini tadi negatif. Kalau negatif dia ke bawah, kalau positif dia ke atas. Berarti dari sini 2 langkah, 1, 2. Nah, titik translasinya berubah jadi di sini. Ini titik translasinya. Tinggal diganti 2 min 2,3. Ini kalau digambar. Ini kalau kita pakai gambar ya. Ingat, kalau pakai gambar, kalau dia negatif dia yang atas itu X, yang bawah itu Y. Untuk X yang positif dia ke kanan, negatif dia ke kiri. Untuk Y yang positif dia ke atas, negatif dia ke bawah. Berapa banyak dia melangkah tergantung dengan angkanya, angka di translasinya. Itu kalau dia melalui gambar. Tapi kalau biasanya untuk soal dia tidak pakai gambar, kita langsung pakai rumusnya di sini. Kalau ada titik P, X, Y ditranslasikan terhadap A, B. Bayangannya ini P aksen, ini bayangannya tinggal kita tambah X tambah A, Y tambah B. Tinggal ditambah atas dengan X dengan yang atas, Y dengan yang bawah. Tinggal tambah, itu bayangannya. Oke, contoh. Tentukan bayangan titik A min 1,4, B min 5,1 oleh translasi T 3,2. Ini kita buat titiknya min 1,4 ditranslasikan 3,2 ya. Bayangannya pakai aksen ya, jangan lupa. Tinggal kita tambah di sini min 1 tambah 3, min 1 tambah 3, 4 tambah min 2, 4 tambah min 2. Ingat, ditambah ini rumusnya ya. Min 2 ini dari soalnya. Berarti ini bayangannya tinggal ditambah. Hutang 1 bayar 3, 2. Hutang 2 bayar 4, 2. Nah, ini bayangannya. Bayangan dari A itu 2,2.
B sekarang. Yang B nya min 5,1. Translasinya tetap sama, 3,-2. Berarti bayangan dari B itu ditambah min 5 tambah 3, ini kita tambah 1 tambah min 2. Nah ya, depan dengan atas, belakang dengan bawah. Ini tinggal kita buat bayangannya, diselesaikan. Hutang 5 bayar 3, masih ada hutang 2. Hutang 2 bayar 1, masih ada hutang 1. Ini bayangannya. Oke, ini kalau menentukan pakai rumus. Jadi kalau pakai rumus tinggal kamu tambah baik, nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada soal, langsung aja pakai gunakan rumusnya juga tidak masalah. Ini untuk kalau dia titik. Contoh yang kedua, kalau dia bentuk garis. Diketahui garis dengan persamaan 3x kurang 2y sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan bayangan setelah garis tersebut digeser oleh t min 2,1. Nah, karena ini garis bukan titik ya, kita cari dulu bayangannya ya. Ini kita cari nilai x nya dulu ya, kita cari nilai x nya dulu di sini. Bentar, oke. X nya itu sama dengan x tambah a. X sama dengan x tambah a. Ini x bayangan ya, x bayangan itu x tambah a. Ini x tambah a. Oke. Nah, a nya kita dapat dari sini. Yang atas a, yang bawah itu b. Yang atas a, yang bawah itu b. Ini ya, dari sini ya. Tinggal kita ganti. X bayangan sama dengan x tambah a. A nya ganti min 2. Ini ganti min 2 a nya. Nah, berarti ini x bayangan sama dengan x tambah min 2. Nah, positif kali negatif. Berarti x bayangan x sama dengan x tambah x kurang 2. Ini ya, ini tandanya berubah tanda, positif kali negatif. X kurang 2 sama dengan x bayangan. Ini kita pindah ruas. Kenapa? Karena kita butuh x nya. Di sini kan kita butuh x. Jadi x sama dengan pindah ruas, negatif jadi positif. Bayangan dari x tambah 2. Sama yang y juga, y dapat dari sini, y sama dengan y tambah b. Y sama dengan y tambah b. Oke, y sama dengan y tambah b di sini. Nah, ini y aksen, y bayangan sama dengan y tambah b. B nya kita lihat di sini, b nya 1 kan, berarti ini y tambah 1, b nya berubah 1, y bayangan tetap di sini. Nah, ini kita tukar ya, ini kita tukar, berarti di sini y bayangan, y tambah 1 sama dengan y bayangannya. Yang kita cari itu y nya saja, karena kita butuh dengan y nya saja di sini. Berarti ini y sama dengan y bayangan kurang 1, positif pindah jadi negatif. Sudah dapat x sama y nya, sekarang kita ganti ke soalnya. Soalnya tadi 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Kita ganti x sama y nya. X nya ini kita ganti x aksen, x bayangan tambah 2 kurang 2 nya tetap, y nya ganti y bayangan kurang 1 kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam satu-satu. 3 kali x bayangan 3 kali 2 6, 2 kali y bayangan 2y, 2 kali 1 2, karena ini negatif kali negatif berubah jadi positif, min 5 nya tetap sama dengan a 0. Oke, ini ada bayangan ya. Ini kita dekatkan, 3x bayangan kurang 2y bayangan tambah 6 tambah 2 kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini bayangannya 3x bayangan kurang 2y bayangan 6 tambah 2 8, 8 kurang 5 positif 3 sama dengan a 0. Untuk persamaan garis, untuk persamaan bayangannya kita buang. 3x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan?